Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosalinda Bungamite dengan NIM 241F10019, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Saya di sini akan memaparkan UAS dari mata kuliah Disabilitas Laras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartatik SPD MPD. Berikut beberapa poin penting yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian ketunalarasan menurut para ahli. Yang kedua, faktor penyebab ketunalarasan menurut para ahli. Yang ketiga, tinjauan tentang pembelajaran inklusif. Yang keempat, komponen pembelajaran inklusif. Yang pertama, pengertian anak disabilitas laras menurut Daniel P. Halahan dan kawan-kawan pada tahun 2009, yang diartikan bahwa anak disabilitas tunalaras adalah anak yang memiliki masalah dalam perilaku, tidak hanya perilaku yang berbeda dengan kondisi normal, tetapi secara kronis dan mencolok, yang mana ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budayanya tidak dapat diterima. Faktor penyebab ketunalarasan menurut keterangan Daniel P. Halahan dan kawan-kawan pada tahun 2009. Terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan, yaitu faktor biologis, patologis atau hubungan keluarga, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau buruk. Berikut ini penjelasan dari keempat faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan. Yang pertama, faktor biologis. Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan atau genetik, neurologi, faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Menurut Trianto Peristiwa Luyo pada tahun 2005. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis atau hubungan dalam keluarga. Pengaruh ini dari peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau yang ditanamkan dari orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Yang ketiga, faktor sekolah. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka memulai bersekolah. Pengalaman dari sekolah mempunyai arti penting bagi anak-anak. Ketika seorang anak mendapatkan respon negatif dari guru dan teman kelasnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah, tanpa disadari, anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterima baik dari guru maupun teman sekelasnya. Ketiga, tinjauan tentang pembelajaran inklusif. Tinjauan tentang pembelajaran inklusif merupakan usaha-usaha pendidikan yang memfasilitasi seluruh peserta didik, baik siswa kemampuan normal maupun siswa kebutuhan khusus, untuk mengembangkan kompetensi akademiknya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan pada karakteristik masing-masing peserta didik dalam satu kelas pada proses kegiatan belajar mengajar. Keempat komponen pembelajaran inklusif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan praktik yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu membuat pembelajaran fungsional dapat dirasakan manfaatnya langsung baik oleh guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat. Yang pertama, tujuan untuk siswa secara umum. A.
mengembangkan kepercayaan diri siswa agar siswa dapat merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang dicapai. B. Memandirikan siswa dengan memberikan penerapan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. C. Siswa mampu berinteraksi secara aktif dengan teman, guru, dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. D. Mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan dan mampu beradaptasi mengatasi perbedaan, sehingga secara keseluruhan dapat melatih siswa untuk menjadi kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan untuk guru. A. Membuat guru memperoleh kesempatan belajar untuk melakukan pembelajaran dalam setting inklusif. B. Melatih keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki beragam karakteristik. C. Melatih guru agar untuk mengatasi tantangan dalam memberi pelayanan kepada semua siswa. D. Pembelajaran di kelas inklusif mengajarkan para guru agar dapat bersikap positif dalam situasi yang beragam. E. Memberi peluang pada guru agar dapat menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan siswa secara proaktif, kreatif, dan kritis. Yang keempat, tujuan untuk masyarakat. A. Masyarakat dapat melihat bahwa dengan adanya layanan pendidikan untuk semua dapat digunakan untuk menjadi solusi mengatasi masalah yang menyebabkan penyimpangan sosial. B. Semua anak di masyarakat dapat mengenyam pendidikan sehingga dapat menjadi sumber daya yang potensial. Pembelajaran inklusif dibentuk pada umumnya selain untuk meningkatkan potensi yang dimiliki para pelaku pendidik. Dalam hal ini, guru dan siswa juga bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Contohnya, orang tua para siswa dan lingkungan masyarakat tempat siswa tinggal maupun tempat pelaksanaan pembelajaran inklusif. Tujuannya untuk menjalin mitra kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk bekerja sama antara disiplin ilmu guna melengkapi dan saling membantu mengatasi masalah.